Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Demokrasi Pancasila yang disusun oleh 1. Saya Muhammad Alvito, 2. Khairun Alfisien Kasana, 3. Putri Alwi Rahayu. Pertama, hakikat demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakupi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit, sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan ke-20. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu, karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia ini digunakan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang sejak awal berdirinya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab pada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal itu berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada tahun 1956 diadakan pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila. Setelah usai demokrasi Pancasila ini dilanjutkan oleh masa pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan demokrasi yang pertama, dan dilanjutkan demokrasi yang kedua pada tahun 2004. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Para tokoh dalam membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia ini, hal tersebut sebagaimana dikemukakan berikut ini. Miriam Budiarjo 2008 mengatakan, dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia hingga masa Orde Baru. 1. Masa Republik Indonesia 1, tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa Republik Indonesia 2, tahun 1959 sampai 1965. 3. Masa Republik Indonesia 3, tahun 1965 sampai 1998. 4. Masa Republik Indonesia 4, tahun 1998 hingga sekarang. Pancasila era reformasi. Pada era pasca reformasi dewasa ini, tampaknya norma dan tata laksana demokrasi Indonesia belum dapat berjalan optimal. Beberapa peristiwa yang terjadi masih menunjukkan gejala yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Makna demokrasi Pancasila, bahwa demokrasi Pancasila itu ia meliputi segi bentuk maupun isinya. Segi bentuk maksudnya demokrasi Pancasila didasarkan atas permusyawaratan atau perwakilan, yaitu berupa cara pengambilan keputusan yang demokratis. Unsur demokrasi. Ahli ilmu politik terkemuka Robert Dahl merumuskan bahwa unsur-unsur demokrasi terdiri atas hal-hal sebagai berikut. 1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat. 2. Kebebasan untuk memperoleh jabatan publik. 3.
hak pemimpin politik untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan hak. 4. Bagi pemimpin politik untuk bersaing melalui pemungutan suara. 5. Hak untuk memperoleh informasi yang alternatif. 6. Diadakannya pemilu yang bebas dan jujur. 7. Lembaga yang membuat kebijakan publik tergantung pada pemungutan suara dan ekspresi penentuan pilihan.